Shalom, apa kabar Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan? Saya percaya selalu ada berkat Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Sebelum kita belajar firman Tuhan saat ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Mari kita satukan hati kita. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau kami boleh ada sampai saat ini. Itu karena anugerah-Mu, karena kekuatan dan pertolongan-Mu yang sempurna atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang telah kami lalui. Di tengah-tengah segala pergumulan yang sedang kami alami. Engkau Tuhan yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah sekali-kali membiarkan kami. Saat ini, kami mau belajar dari firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi kehidupan kami. Firman-Mu adalah pedoman untuk kami berjalan di tengah-tengah pergumulan yang sedang kami alami. Dan kami percaya firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dan kemenangan atas kehidupan ini. Biarlah hikmat-Mu menaungi setiap kami, sehingga firman Tuhan dapat kami mengerti dalam bahasa yang sederhana dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, bersama kita katakan, amin. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam kitab Yesaya 35, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, firman Tuhan katakan demikian, kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran. Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Ayat ini mengajarkan kepada setiap kita kondisi yang sama sedang banyak orang alami. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Bukankah saat ini banyak orang mulai mengalami lemah lesu di dalam kehidupan, di tengah-tengah pergumulan yang sedang mereka alami? Mereka mulai goyah. Tetapi Tuhan mengajar kita, kuatkanlah. Banyak orang yang secara jasmani mengalami keletihan, mulai jenuh dengan beratnya pergumulan yang ada. Tapi sekali lagi Tuhan mengajar kita, kuatkanlah. Saat ini, mungkin Bapak Ibu Saudara mulai mengalami lemah lesu dan goyah dalam kehidupan ini. Firman Tuhan mengatakan, kuatkanlah. Secara jasmani, tangan, lutut itu berbicara jasmani. Tetapi ternyata ayat ini juga berkata bukan hanya urusan jasmani, tapi urusan roh, urusan jiwa. Di ayat yang keempat dikatakan, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Banyak orang saat ini mulai mengalami tawar hati, kekecewaan, akar pahit, mulai bersungut-sungut, lebih banyak mengeluh. Bahkan tidak sedikit yang mulai menyalahkan Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang ada. Tapi sekali lagi firman Tuhan mengatakan, kuatkanlah hati. Janganlah takut. Jangan pernah tawar hati. Di tengah-tengah pergumulan yang engkau hadapi, ketika engkau tawar hati, Alkitab katakan, kecillah kekuatanmu. Kenapa kita tidak boleh lemah lesu? Kenapa kita tidak boleh goyah? Kenapa kita tidak boleh tawar hati? Jawabannya di ayat 4b, di sana dikatakan demikian, lihatlah Allahmu akan datang. Dia Tuhan yang akan datang sendiri, menyelamatkan kamu. Oleh karena itu, kita sama-sama akan belajar bagaimana kita menanti pertolongan Tuhan.
Ketika engkau mulai mengalami lemah lesu, mulai goyah, mulai tawar hati, berserahlah kepada Tuhan. Jangan pernah pasrah terhadap permasalahan yang sedang kau hadapi. Dalam kehidupan ini, seringkali kita sulit untuk membedakan antara berserah dengan pasrah kepada Tuhan. Berserah dengan pasrah seolah-olah memiliki arti yang sama. Namun, jika kita telusuri dengan seksama, berserah dengan pasrah memiliki arti yang berbeda. Berserah adalah kata kerja aktif yang memiliki makna menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Karena percaya, karena iman bahwa Allah akan memeliharanya, bahwa Allah akan memberikan yang terbaik kepadanya. Sedangkan pasrah adalah kata kerja pasif yang memiliki makna menyerahkan segalanya kepada Allah. Karena ia sudah tidak berdaya lagi, telah menyerah, kalah, tidak mampu melawan lagi. Jadi dalam pengertian rohani, berserah adalah tindakan iman yang mengizinkan Tuhan untuk ikut campur dalam kehidupan kita. Sedangkan pasrah adalah ungkapan yang mencerminkan keputusasaan, tidak berdaya, bukan karena iman. Saudaraku, secara sederhana, saya dapat mengartikan berserah itu adalah turut mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita ikuti. Kita mau ikut apa maunya Tuhan, apa kehendak Tuhan. Itu berserah. Sementara pasrah berarti menyerah, putus asa. Berserah memiliki makna percaya. Sedangkan pasrah tidak berbuat apa-apa, tidak melakukan apa-apa. Berserah memiliki pikiran yang positif, optimis dalam hidupnya. Sedangkan pasrah, pemikirannya negatif, pemikirannya pesimis. Segala sesuatu diambil dari sisi negatif. Itu pasrah. Terakhir, berserah itu memiliki makna tetap memiliki semangat hidup. Orang yang berserah yakin ada pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Sementara orang yang pasrah kehilangan pengharapan, hopeless, sehingga muncul putus asa dalam hidupnya. Alkitab juga mencatat tokoh-tokoh yang hidupnya berserah kepada Tuhan. Salah satunya adalah Hana. Bapak, Ibu, Saudara, Hana adalah seorang wanita yang dimadu oleh suaminya. Istri yang dimadu oleh suaminya. Dan madunya selalu menyakiti hatinya. Sudah dimadu, madunya menyakiti lagi. Hana, Alkitab mencatat seorang yang mandul. Karena Allah telah menutup rahimnya. Tetapi apa yang Hana lakukan di dalam kesedihannya, ia tidak menyerah. Ia berserah, bersandar, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Tokoh yang lain dalam Alkitab yang mengajar kita untuk berserah kepada Tuhan adalah Abraham. Kita tahu bersama Abraham adalah seorang yang taat kepada perintah Tuhan. Buktinya, walaupun Abraham tidak pernah tahu tujuan kemana ia akan pergi seperti yang Tuhan perintahkan, ia tetap pergi. Karena ia berserah rencana Tuhan yang terbaik atas hidupnya. Bahkan ketika ia telah memiliki keturunan yang dinanti selama 25 tahun seperti yang Tuhan janjikan, bahwa keturunannya seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai, Tuhan memerintahkan untuk mengorbankan anaknya tersebut. Abraham taat melakukannya.
Abraham berserah kepada Tuhan, berserah kepada rencana Tuhan. Tokoh yang lain dalam Alkitab, tokoh dalam Perjanjian Baru, yaitu perempuan Kanaan. Seorang perempuan yang tangguh, dia mendatangi Yesus, dia tidak pernah menyerah. Dia tidak gampang tersinggung. Bapak Ibu Saudara nanti baca dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28. Ketika Tuhan berkata kepada perempuan Kanaan ini, tidak pantas engkau hanya dapat remah-remah saja. Tetapi perempuan Kanaan ini tetap memohon, merendahkan diri, dan meminta Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Perempuan Kanaan ini berserah kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Inilah tokoh-tokoh dalam Alkitab yang hidupnya berserah kepada Tuhan. Tapi ternyata ada beberapa tokoh juga dalam Alkitab yang hidupnya pasrah kepada Tuhan. Salah satu contoh adalah Nabi Elia. Ada satu peristiwa Nabi Elia mengalami ketakutan yang luar biasa karena mendapat ancaman dari Ratu Isabel yang akan membunuhnya. Karena Nabi Elia telah membunuh nabi-nabi palsu dengan pedangnya. Dia pesimis. Bahkan Alkitab mencatat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 4, dia ingin mati saja. Pasrah. Yudas Iskariot, seorang yang pesimis. Dia menjual Yesus dengan 30 keping perak. Apa yang dilakukan? Dia menjauh dari Tuhan. Dan Alkitab mencatat dia mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini, ketika kita mengikut Yesus, ada pilihan. Apakah kita akan berserah kepada Tuhan? Apa kita pasrah terhadap keadaan ini? Mana yang akan kita pilih? Berserah adalah memberikan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Sehingga kita tidak punya hak lagi atas pribadi kita. Hidup kita sudah tidak ada nilainya. Namun kita tetap merasa kehidupan kita aman bersama dengan Tuhan. Berserah tidak ada unsur paksaan di dalamnya. Berserah adalah kemauan sendiri, inisiatif sendiri, kesadaran sendiri, yang ingin sepenuh hatinya untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Berserah adalah tanda orang yang memiliki kedewasaan rohani. Karena dia sadar, dia mau hidupnya hanya diserahkan kepada Tuhan. Karena dia tahu kalau hidupnya diserahkan kepada Tuhan, dia akan aman di dalam Kristus Yesus, baik segi jasmani maupun segi rohani. Berserah juga berbicara mengenai kemurnian hati, ketulusan hati, yang menyerahkan diri tanpa paksaan apapun, mengambil keputusan sendiri dengan menyangkal diri. Menjadikan diri sendiri dengan segala aspirasi dan ambisinya menjadi nol, menjadi zero, dan menjadikan Tuhan segala-galanya. Seluruh visinya, seluruh orientasinya, seluruh konsentrasinya, serta energinya hanya tertuju kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk berserah hanya kepada Tuhan. Berserah dalam bidang apa saja, dalam hal apa saja yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan ini, secara khusus di tengah-tengah masa-masa yang tidak mudah sedang kita alami saat ini. Yang pertama, Amsal 16 ayat yang ketiga, Amsal 16 ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan demikian, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Serahkanlah perbuatanmu. Orang yang berserah kepada Tuhan, dia menyerahkan perbuatannya kepada Tuhan. Saat ini, serahkan segala perbuatan, pekerjaan, usaha, bisnis, apapun yang engkau lakukan, engkau perbuat dengan tanganmu, perbuatanmu, serahkanlah kepada Tuhan. Berserah berarti menyerahkan hasil dari perbuatan kita, hasil dari usaha kita.
sepenuhnya kepada pihak yang berwenang untuk mengaturnya. Kalau berbicara tentang kehidupan, berarti pihak yang berwenang mengatur sepenuhnya atas hidup kita adalah Tuhan. Jadi jelas, kepada Tuhanlah kita wajib berserah dalam segala perbuatan kita. Tetapi pertanyaannya yang sering muncul adalah, kenapa kita harus berserah? Jawabannya jelas, karena manusia tidak akan mampu berjalan sendiri dalam kehidupan ini. Akan ada banyak tantangan, banyak rintangan yang menghadang, yang akan menjatuhkan kita, yang membuat kita gagal untuk mencapai tujuan dari Tuhan. Kekuatan kita terbatas. Oleh karena itu, mari kita berserah di dalam segala perbuatan kita. Dan janji Tuhan di dalam Amsal 16 ayat yang ketiga, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ketika kita menyerahkan perbuatan kita kepada Tuhan, percayalah, apapun yang engkau rencanakan bersama Tuhan, engkau akan mengalami keberhasilan, engkau akan mengalami keberuntungan, engkau akan mengalami kemenangan. Yang kedua, hidup yang berserah kepada Tuhan berarti kita menyerahkan segala kekhawatiran kita. Di dalam Mazmur 55 ayat yang ke-23, Mazmur 55 ayat yang ke-23, firman Tuhan katakan, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan. Maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya. Dibiarkannya orang benar itu goyah. Tuhan tempat kita berserah. Jadi kita perlu dekat dengan Tuhan. Sehingga kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Saudaraku, hidup yang berserah kepada Tuhan adalah menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Hari-hari ini, banyak orang mengalami kekhawatiran dalam kehidupannya. Kekhawatiran mengenai kesehatan, kekhawatiran mengenai pekerjaan, kekhawatiran mengenai masa depan, kekhawatiran mengenai keuangan. Banyak orang mengalami kekhawatiran dalam kehidupannya. Oleh karena itu, firman Tuhan mengajar kita untuk berserah kepada Tuhan dengan menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Jadi kunci mengalami kemenangan atas kekhawatiran adalah berserah. Karena kita terbatas secara manusia. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi hari esok. Kadangkala apa yang kita khawatirkan belum tentu menjadi kenyataan. Yang kita khawatirkan belum tentu terjadi. Oleh karena itu saat ini kita mau sama-sama belajar menyerahkan kekhawatiran kita hanya kepada Tuhan. Dan percayalah, Alkitab katakan, Ia, Tuhan, akan memelihara engkau. Orang yang menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan, janji Tuhan, Tuhan akan memelihara hidupnya. Tuhan akan mencukupi kebutuhan hidupnya. Dan tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Tuhan akan berikan kekuatan kepada orang-orang yang menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Hari ini, apapun yang menjadi kekhawatiran Bapak, Ibu, Saudara, di tengah-tengah masa-masa sulit yang sedang kita hadapi, apalagi di tengah-tengah PPKM ini, Bapak, Ibu, Saudara, PPKM boleh diadakan oleh bangsa kita. PPKM darurat, PPKM level 4. Tapi bersama Kristus kita tetap PPKM. Percaya, pasti Kristus menolong. Percaya, pasti Kristus memberkati. Amin. Serahkan khawatir saudara kepada Tuhan. Dia akan memeliharamu. Dan tidak selama-lamanya orang benar akan goyah. Yang ketiga, apa yang harus kita serahkan kepada Tuhan? Di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima, ini ayat favorit banyak orang Kristen. Mazmur 37 ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Jadi yang ketiga, apa yang harus kita serahkan kepada Tuhan? Hidup yang berserah adalah hidup yang menyerahkan segala aspek kehidupannya hanya kepada Tuhan.
Berserah kepada Tuhan atas kehidupannya. Karena banyak orang Kristen hanya menyerahkan masalahnya kepada Tuhan, hanya menyerahkan pergumulannya kepada Tuhan, hanya menyerahkan sakit penyakitnya kepada Tuhan, hanya menyerahkan masalah ekonominya kepada Tuhan, tapi tidak menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang berserah kepada Tuhan, dia menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan untuk dibentuk oleh Tuhan, untuk diproses oleh Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, dibutuhkan ketaatan dan kepercayaan, maka janji Tuhan, Ia akan bertindak bagi kehidupan saudara. Serahkan hidup saudara. Mau diproses Tuhan, mau dibentuk Tuhan, mau dikikis segala karakter yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga ketika kita berserah kepada Tuhan, bukan hanya masalah kita selesai, tapi pribadi kita semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus. Itu yang Tuhan rindukan. Oleh karena itu, mari di tengah-tengah pergumulan yang tidak mudah yang sedang kita alami, keadaan apapun, masalah boleh datang, pergumulan boleh ada, tetapi jangan jadikan diri kita orang yang pasrah. Jangan menyerah kepada masalah, tetapi hendaklah serahkan segala pergumulanmu kepada Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan. Berserah bukan berarti pasrah. Tuhan tidak suka orang yang pasrah. Berserah dalam segala perbuatan kita, maka terlaksanalah rencanamu. Berserah dalam segala kekhawatiran kita, maka Tuhan akan memeliharamu dan tidak selama-lamanya orang benar akan goyah. Serahkanlah hidupmu dan percayalah, maka Tuhan akan bertindak. Belajar untuk berserah dalam segala situasi. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini, saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara, secara khusus di tengah-tengah pergumulan. Engkau yang mengalami pergumulan yang berat saat-saat ini. Di tengah-tengah masalah sakit penyakit yang mungkin sedang kau hadapi. Di tengah-tengah pergumulan ekonomi, pekerjaan, bahkan keraguan akan masa depan. Belajarlah berserah kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur telah mendengar firman-Mu. Ajar kami untuk belajar berserah. Kami tidak pasrah dalam kehidupan ini. Kami belajar berserah. Kami mau aktif, tetap semangat, karena kami yakin pemeliharaan Tuhan sempurna. Ajar kami berserah untuk menyerahkan segala perbuatan kami. Ajar kami berserah untuk menyerahkan segala kekhawatiran kami. Ajar kami berserah untuk menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Karena kami percaya, kami punya Tuhan yang akan bekerja dalam segala rencana yang terbaik bagi kami. Kami punya Tuhan yang akan memelihara kami dan tidak membiarkan kami goyah. Kami punya Tuhan yang akan bertindak dalam kehidupan kami. Saat ini, jikalau ada umat-Mu yang mendengarkan program ini dan mengalami kegelisahan, kekhawatiran, sehingga mulai putus asa, mulai menyerah, mulai pasrah, hamba mau berdoa buat setiap mereka. Tuhan jamah kehidupan mereka. Ajar mereka berserah penuh. Berserah dalam pekerjaan mereka. Berserah dalam usaha mereka. Berserah dalam bisnis mereka. Dan percayakan rencana-Mu kepada Tuhan. Maka percayalah, sekalipun kondisi tidak sedang baik, tapi ketika engkau berserah kepada Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang nyata menolong setiap kita. Serahkanlah segala perbuatan-Mu kepada Tuhan. Saat ini, mungkin banyak umat-Mu yang mengalami kekhawatiran karena sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, karena kondisi ekonomi yang tidak kunjung membaik, karena kondisi bisnis mereka, usaha mereka yang belum pulih, keluarga yang belum pulih. Saat ini, apapun yang menjadi kekhawatiran Bapak Ibu Saudara, serahkanlah kepada Tuhan. Dia Tuhan yang akan memeliharamu. Dia Tuhan yang tidak akan membiarkan engkau goyah untuk selama-lamanya. Dan saat ini ketika ada umat-Mu yang ragu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, hanya mau menyerahkan masalah, hanya mau menyerahkan pergumulan, hanya mau menyerahkan sakit penyakit masalah ekonomi, ajar mereka juga menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Karena kerinduan Tuhan, ketika kita menyerahkan hidup kita, Tuhan akan memproses kita, Tuhan akan membentuk kita, menjadikan karakter yang semakin hari, semakin serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami terus berserah. Di tengah-tengah kondisi yang sedang kami alami saat ini, kami tidak menjadi lemah lesu, kami tidak menjadi goyah, kami tidak menjadi tawar hati. Kami kuat di dalam kekuatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita.
tetap kuat di dalam Tuhan, dan belajar untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Shalom.